Halo masa kampus. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang value proposition canvas dari perspektif 8EH. Nah, tanpa basa-basi lagi, kita akan langsung mulai ke penjelasannya. Nah, siapa sih yang nggak tahu 8EH? Yaitu sebuah radio komunitas berbasis kampus yang ada di TB dan memiliki program-program yang cocok dengan selera anak muda zaman sekarang. Nah, ternyata nih, di balik penyusunan program-program tersebut, terdapat peran dari Value Proposition Canvas. Nah, lalu, apa sih yang dimaksud dengan Value Proposition Canvas itu? Nah, Value Proposition Canvas sendiri merupakan sebuah bisnis model tool yang memastikan produk atau jasa yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, tool ini terdiri dari dua bagian, yaitu Customer Profile dan Value Map. Nah, untuk customer profile sendiri, yaitu gunanya dapat membantu mendeskripsikan keinginan pengguna. Sedangkan untuk value map, gunanya itu untuk memperjelas nilai dari produk atau jasa. Nah, bisa dilihat ada dua gambar. Ada gambar di bawah yang berwarna merah merupakan template dari customer profile, sedangkan yang di atas yang berwarna hijau merupakan template dari value map. Nah, tujuan akhir dari tool ini adalah menentukan apakah produk atau jasa bisa menjawab permasalahan yang ada di bagian customer profile. Nah, kemudian, kenapa sih 8EH menggunakan VPC atau Value Proposition Canvas sebagai tools? Nah, menurut Kak Ipang sebagai Ketua 8EH dan Kak Vina sebagai Ketua Divisi Product Development 8EH, tujuan VPC adalah sebagai tools untuk membantu merancang produk dengan human-centered design. Nah, pada awalnya memang butuh banyak trial and error untuk menyesuaikan tools mana yang cocok untuk digunakan 8EH dalam pengembangan produk-produknya. Hingga pada akhirnya, setelah berbagai pertimbangan, VPC dinilai sebagai tools yang lebih konkret dibandingkan tools-tools lainnya. Nah, juga banyaknya data dari survei dan kuesioner yang dimiliki 8EH dan dapat dimanfaatkan untuk implementasi tools ini. Hal ini juga menjadi alasan mengapa penggunaan VPC sangat penting untuk product development 8EH. Nah, kemudian kita akan lanjut ke 3 langkah sederhana menggunakan Value Proposition Canvas. Nah, untuk langkah yang pertama, yaitu mengamati customer menggunakan customer profile atau observe customer. Nah, bisa dilihat di bawah kiri yang berwarna merah merupakan template dari customer profile. Di sini ada 3 komponen, ada jobs to be done, ada gains, dan ada pain. Nah, kita akan mulai dari jobs to be done atau yang bisa dikenal dengan customer's job. Nah, customer job ini gunanya untuk mendeskripsikan apa yang sedang dikerjakan oleh target atau customer, seperti misalnya pekerjaan, masalah, dan kebutuhan. Nah, selain itu, kita perlu tahu tipe-tipe dari customer job, yaitu ada functional job, social job, dan personal atau emotional job. Nah, customer job sendiri dapat bersifat penting maupun tidak penting bagi pengguna. Nah, kemudian kita akan lanjut ke komponen yang kedua, yaitu ada komponen customer pain. Nah, customer pain ini isinya yaitu mendeskripsikan emosi negatif, hal-hal yang tidak dibutuhkan, situasi yang tidak diinginkan, dan resiko yang dialami customer. Nah, terdapat 3 customer pain, diantaranya ada undesired outcomes atau masalah yang tidak diinginkan, kemudian ada obstacle atau hambatan, ada risk atau resiko. Nah, kemudian customer pain dapat bersifat ekstrim ataupun sedang. Nah, kemudian kita akan lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu ada komponen customer gain. Nah, customer gain ini isinya adalah mendeskripsikan keuntungan yang diharapkan oleh customer, termasuk keuntungan secara fungsional, emosional, dan biaya. Nah, terdapat 4 tipe customer gain. Yang pertama, ada required gain, kemudian ada expected gain, kemudian ada desired gain, dan yang terakhir ada unexpected gain. Nah, customer gain ini dapat bersifat essential maupun hanya baik untuk dimiliki atau nice to have. Nah, kemudian contohnya, dalam kasus ini, 8EH telah melakukan wawancara, observasi, dan penyebaran form analcon untuk membantu mengidentifikasi customer profile. Nah, setelah mendapatkan datanya, kemudian dikelompokkan menjadi 3 bagian yang sudah dijelaskan tadi. Nah, berikut gambarnya. Nah, untuk gambar yang berwarna kuning sendiri, yaitu itu adalah komponen customer job atau mendeskripsikan apa yang sedang dikerjakan oleh target customer. Kemudian yang berwarna
oranye kecoklatan, yaitu adalah komponen customer pain, yang isinya mendeskripsikan emosi negatif, hal-hal yang tidak dibutuhkan, situasi yang tidak diinginkan, dan risiko yang dialami customer. Kemudian yang di atas yang berwarna kehijauan adalah komponen customer gain, di mana isinya merupakan deskripsi keuntungan yang diharapkan oleh customer, termasuk keuntungan secara fungsional, emosional, dan biaya. Nah, kemudian kita akan lanjut ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua yaitu mengidentifikasi produk atau jasa menggunakan value map atau create value. Nah, sama seperti customer profile tadi, value map juga memiliki 3 komponen. Ada product and services, kemudian ada gain creators, dan ada pain relievers. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, kita akan mulai dari product and services. Nah, produk dan service merupakan daftar produk atau jasa yang kita tawarkan serta dapat membantu customer secara fungsional, emosional, dan sosial. Nah, produk services ini diidentifikasi dalam berbagai aspek, diantaranya ada physical atau tangible, kemudian ada intangible, dan kemudian ada digital, dan ada financial. Nah, kemudian kita akan lanjut ke komponen yang kedua, yaitu ada komponen pain relievers. Nah, pain relievers ini berhubungan erat dengan customer pain pada customer value. Nah, bagian pain reliever ini berisi hal-hal yang dapat menghapus atau mengurangi customer pain. Nah, kemudian kita akan lanjut ke komponen yang ketiga, yaitu ada komponen gain creators. Nah, gain creators ini juga berhubungan erat dengan gain customer yang ada pada customer profile. Nah, bagian ini secara eksplisit menguraikan bagaimana kita ingin pengguna mendapatkan manfaat atau keinginan yang diharapkan, seperti keuntungan fungsional, keuntungan sosial, emosi positif, dan penghematan biaya. Nah, kemudian sebagai contoh, di sini ada value map dari 8EH. Nah, di sini bagian yang berwarna kuning yaitu product and services, yang mana merupakan daftar produk atau jasa yang ditawarkan serta dapat membantu customer secara fungsional, emosional, dan sosial. Nah, kemudian yang di atas, yang berwarna kehijauan, ada bagian gain creators. Nah, gain creators ini berhubungan erat dengan gain customer pada customer profile. Nah, bagian ini nih secara eksplisit menguraikan bagaimana kita ingin pengguna mendapatkan manfaat atau keinginan yang diharapkan. Nah, sedangkan yang bawah, yang berwarna kehijauan juga, itu merupakan komponen pain relievers. Nah, pain relievers ini berhubungan erat dengan customer pain pada customer value. Nah, bagian pain reliever ini berisi hal-hal yang dapat menghapus atau mengurangi customer pain. Nah, kemudian kita akan lanjut ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga yaitu menyesuaikan customer profile dengan value map atau yang biasa kita sebut dengan fit. Nah, langkah terakhir ini adalah menyesuaikan customer profile dengan value map sehingga mencapai fit satu sama lain. Nah, kita dapat mencapai fit ketika customer mendapatkan kepuasan terhadap produk atau jasa yang kita tawarkan. Kondisi fit sulit ditemukan dan dipelihara. Oleh karena itu, kita harus terus memperbaharui dan berinovasi terhadap produk atau jasa yang kita buat agar tetap relevan dengan kebutuhan customer. Nah, berikut adalah VPC yang sudah kita kerjakan sebelumnya oleh 8EH. Nah, bisa dilihat sebelah kanan yaitu bagian customer profile dan sebelah kiri yaitu bagian value map. Nah, lalu bagaimana sih implementasi VPC dalam lembaga atau organisasi? Nah, dalam perusahaan, VPC sering diimplementasikan untuk mencari visi sebuah produk dan menghubungkannya dengan keinginan customer. Sedangkan dalam lembaga atau organisasi, contohnya di 8EH, VPC digunakan sebagai tools untuk menyesuaikan produk atau konten yang akan dibuat. Nah, 8EH sendiri punya goal sebagai unit media, sehingga 8EH ingin menghasilkan media atau konten yang bisa survive, terutama karena dampak pandemi di 2 tahun terakhir ini. Nah, 8EH melihat bahwa banyak konten yang bisa dikembangkan selain siaran, seperti live report, berita, TikTok, tweet, dan lain sebagainya. Nah, VPC ini juga digunakan untuk penganalisis seperti apa konten yang disukai oleh masyarakat, apa saja hambatan dalam pembuatannya, serta bagaimana cara mengatasinya, dan lain-lain. Nah, kemudian, produk apa saja yang dihasilkan 8EH menggunakan VPC? Nah, berikut akan kami tampilkan produk apa saja yang sudah dihasilkan 8EH dengan menggunakan VPC. Nah, bisa dilihat
terdapat podcast, ada artikel, dan lain-lain. Nah, terakhir ada pesan dari Kak Ipang sebagai Ketua 8EH dan Kak Vina sebagai Ketua Divisi Product Development 8EH. Nah, Kak Ipang dan Kak Vina mengatakan, kalau ingin membuat sebuah produk yang relate dengan keinginan dan kebutuhan konsumen, Value Proposition Canvas bisa menjadi solusi untuk proses perencanaan produknya. Meski begitu, sebelum menggunakan VPC sebagai tools, haruslah ada kemauan untuk belajar memahami dan menghubungkan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Memang diperlukan banyak trial and error ketika awal-awal belajar. Salah merupakan hal yang wajar. Yang terpenting adalah kesabaran dan kekonsistenan. Nah, demikian penjelasan mengenai Value Proposition Canvas kali ini. Semoga bermanfaat. Thanks for watching dan sampai jumpa.